Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja, tapi kalau lagi nggak baik ya nggak apa-apa. Kadang dunia memang bikin kita capek gitu, apalagi kalau misalkan kita lihat berita-berita internasional yang bikin kita gelisah gitu. Dan hari ini aku bakal ngajak kalian menyelami satu kasus yang menarik dan serius dan agak sedih banget sih ini. Yang mana ini terjadi di lintas negara, melibatkan seorang model muda asal Belarus bernama Vera Kravtsova. Kasus ini semakin mengerikan saat ada kabar bahwa Vera itu dibunuh lalu organ tubuhnya itu ada yang dijual gitu ya. Kita akan membahas fakta-fakta yang sudah tercatat, kronologi perjalanannya, dan juga tantangan investigasi yang muncul. Jadi ambil posisi ternyaman kalian, karena naskah ini tuh minim visual tapi penuh dengan informasi. Dan bisa kalian dengar sambil ngelakuin apa aja karena minim dengan foto, video, dan lain-lain gitu ya. Gak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Vera Kravtsova, umurnya 26 tahun, lahir dan besar di Belarus. Dia seorang model muda yang sudah aktif di dunia modeling dan seperti banyak model seumurannya, dia tuh punya mimpi besar ingin menembus panggung internasional. Pada September 2025, datang sebuah tawaran pekerjaan di Thailand. Tawaran ini terdengar profesional dan fokusnya pada kegiatan modeling internasional. Sesuatu yang bikin banyak orang muda terpikat. Seperti banyak pekerja migran muda lainnya ya, tawaran semacam ini tuh bisa terlihat sangat menggiurkan. Tapi, seperti yang akan kita lihat faktanya, ada resiko besar yang tersembunyi, terutama karena tawaran itu melibatkan perjalanan lintas negara. Pada 12 September 2025, Vera itu tiba di Bangkok, Thailand, lewat Suvarnabhumi Airport. Menurut catatan imigrasi, kedatangan dan juga keberangkatannya tercatat normal. Bahkan rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa dia itu masuk dan keluar Thailand lewat gate otomatis tanpa ada tanda-tanda kekerasan atau penculikan. Lalu pada 20 September 2025, dia itu meninggalkan Thailand dan menuju Yangon, Myanmar. Dan setelah itu komunikasi dengan keluarganya juga mulai terputus. Pada awal Oktober 2025, kehilangan kontak ini tuh langsung bikin keluarganya itu khawatir. Dan juga kabar ini menarik perhatian media internasional. Beberapa media internasional itu melaporkan bahwa Vera itu diterima bekerja di sebuah pusat yang berhubungan dengan modeling dan juga kegiatan daring di Myanmar. Beberapa laporan juga bahkan menyebut bahwa kontak terakhir dengan keluarganya itu melibatkan permintaan uang tebusan sebesar 500.000 US dollar untuk pemulangan jenazah atau abu kremasinya. Dan yang bikin sedih lagi itu adalah pada saat ada kabar bahwa sebelum dikremasi, bagian dari organ tubuh dari Vera itu dijual oleh penculiknya. Ini sih gila banget sih ya, ini bener-bener gila banget. Di sini yang penting dicatat ya, itu adalah klaim ini tuh belum sepenuhnya benar dan belum dikonfirmasi oleh otoritas publik. Thailand menegaskan bahwa tidak ada penculikan yang terjadi di wilayah mereka. Sementara pemerintah Myanmar juga menyatakan bahwa kasus ini tuh masih dalam proses investigasi. Karena kasus ini juga menyoroti resiko yang kerap dialami pekerja migran muda lainnya. Tawaran pekerjaan internasional yang terlihat sah dan glamor itu juga beresiko. Pemindahan ke negara lain yang berada di luar yurisdiksi negara asal itu juga pasti banyak yang beresiko. Bahkan kontak dengan keluarga yang terbatas itu membuat pengawasan dan juga bantuan itu jadi sulit gitu ya. Makanya kalian jangan tergiur dengan penawaran-penawaran gaji besar untuk kerja di luar negeri. Kasus ini tuh melibatkan 3 negara ya, Belarus, Thailand, dan juga Myanmar. Setiap negara sudah pasti punya yurisdiksi yang berbeda. Jadi investigasi lintas negara itu tentu tidak mudah dan butuh koordinasi yang sangat ketat. Ya, di Thailand sendiri, pihak berwenang itu memastikan perjalanan Vera di wilayah mereka itu berlangsung normal. Di Myanmar, pusat pekerjaan daring berada di wilayah mereka dan investigasi itu masih terus berlangsung hingga saat ini.
Sementara di Belarus ya, keluarga Vera itu terus memantau anak mereka, gimana kasus perkembangan dan meminta kejelasan dari pihak berwenang dan berharap ada informasi resmi yang bisa mereka pegang dan ya mereka bisa dapat kabar baik dari Vera inilah. Situasi itu menunjukkan ya betapa sulitnya menangani kasus yang terkait perdagangan manusia atau penipuan pekerjaan lintas batas. Bahkan bagi negara-negara yang dengan sistem hukum yang ketat sekalipun gitu. Kasus ini tuh bukan sekedar berita internasional. Ini adalah pelajaran penting bagi siapapun yang ingin bekerja di luar negeri. Kalian ya intinya kita semua harus selalu waspada, selalu memastikan keamanan dan jangan abaikan langkah-langkah perlindungan diri kita gitu ya. Intinya kita harus sah dan harus legal gitu mau berangkat ke sana gitu kan. Jika kita lihat berita status terbarunya ya, Thailand itu menegaskan bahwa Vera berangkat dan meninggalkan wilayah mereka secara sah, sedangkan Myanmar menyatakan pihaknya bekerja sama dengan negara lain untuk menangani pusat daring dan investigasi kasus ini biar masih berlangsung gitu. Sementara itu, laporan media tentang kematian dan juga permintaan tebusan itu masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas independen. Artinya, banyak detail dari kasus ini tuh masih dalam penyelidikan atau belum lengkap dan publik diminta bersabar sampai informasinya itu benar-benar resmi keluar semua. Ya mungkin kita tunggu aja update terbarunya tuh gimana ya. Semoga ada kabar baik dari kasus ini ya. Kisah Vera Krasova bukan sekedar berita internasional, tapi juga cermin dari realita yang sering kita abaikan gitu ya. Dunia pekerjaan internasional itu menurutku memang terlihat glamor, penuh peluang dan juga menjanjikan pengalaman yang sangat luar biasa lah. Tapi ya kita harus menyadari bahwa di balik itu semua pasti ada resiko yang nggak terlihat gitu ya. Resiko yang mungkin bisa menghancurkan hidup seseorang cuma sekejap aja gitu ya. Ya entah itu masalah finansial, fisik, juga psikologis mungkin. Kita hidup di era globalisasi di mana informasi bergerak sangat cepat. Pekerjaan datang dari mana aja dan batas negara itu juga semakin kabur. Tapi dari kasus ini mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak menggiurkan itu aman. Tawaran kerja internasional yang terlihat sah bisa saja menyimpan jebakan bagi mereka yang kurang waspada. Tidak cukup cuma mengandalkan keberuntungan, ya setiap langkah di luar negeri juga harus diiringi kehati-hatian lah atau pembelajaran persiapan matang gitu ya. Kasus Vera itu juga membuka celah kritis dalam perlindungan pekerja migran lintas negara. Dari koordinasi hukum internasional yang masih lemah, pengawasan agen perekrutan yang tidak konsisten, hingga akses keluarga dan pihak berwenang yang terbatas. Semuanya itu menjadi faktor yang memungkinkan resiko itu bisa terjadi gitu ya. Ya mungkin kita bisa melihat bahwa sistem perlindungan dan regulasi lintas negara itu masih jauh dari kata sempurna. Lebih dari itu, mungkin kasus ini menegaskan ya bahwa informasi dan juga transparansi itu adalah kunci gitu ya. Media, pemerintah, masyarakat itu semua punya peran besar untuk memastikan fakta tersampaikan dengan sangat jelas tanpa menimbulkan panik, tapi juga tanpa menutupi resiko. Ketika informasi terlambat, kabur, atau bahkan bertentangan, korban dan keluarganya berada di posisi yang paling rentan. Dan yang paling penting mungkin kisah ini menantang kita untuk tidak hanya berempati, tapi juga bertindak secara kritis. Ya, sekali lagi aku mau menyampaikan buat kalian semua yang ingin bekerja di luar negeri, kalian harus hati-hati karena penipu itu banyak banget. Apalagi scam gitu, judol itu banyak, jadi kalian harus hati-hati. Ya kita bisa lihat lah, di negara Kamboja kemarin aja orang Indonesia yang berangkat ke sana itu ada berapa puluh ribu gitu kan ya. Kita tahu lah bahwa sedih banget deh kalau dibayangkan deh. Kalian pingin gaji besar, oke lah, kita semua pingin gaji besar. Aku pun yo pingin gitu kan ya. Tapi masalahnya kan kita juga harus mikir panjang gitu. Jangan gara-gara gaji besar terus kita ya wis budal berangkat dengan iming-iming harga murah. Jangan gitu. Pada akhirnya Vera Krasova itu bukan hanya nama dalam berita. Ini adalah simbol dari kesenjangan antara mimpi dan juga kenyataan, antara peluang dan juga resiko, antara harapan dan juga kehati-hatian. Kisah ini tuh mengajak kita semua belajar ya untuk lebih bijak dan lebih waspada, lebih bertanggung jawab, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang mungkin berada dalam posisi yang sangat rentan gitu ya. Ya, kita harus menyadari bahwa di dunia yang semakin terbuka ini, kesalahan kecil mungkin bisa berakibat
besar gitu ya. Dan ketidakpedulian kita terhadap resiko orang lain itu bisa menjadi tragedi yang mungkin nggak kita inginkan gitu ya. Anjir lah, ini kok malah jadi puitis-puitis kayak gini malah nih kontennya. Tapi intinya itu ya, aku pastinya cuma bisa itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton Fuentes sampai habis, El Kasus sampai habis. Dan maaf kalau misalkan aku kurang gimana-gimana gitu ya. Tapi aku butuh kritik dan saran kalian. Menurut kalian gimana? Silahkan kalian komentar aja. Dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye.